Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menganalisis isu kontemporer sebagai tugas Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Anggota kelompok kami yang pertama Bagas Tri Utomo AMDT, yang kedua Faiz Pramesta Wardana AMDT, yang ketiga Aisyah Proborini AMDT, yang keempat Gregorius Rafael Wibowo AMDTRA, dan yang terakhir Bayu Aji Pamungkas AMDTRA. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Isu kontemporer yang pertama adalah hoax. Hoax merupakan salah satu ancaman dan sebuah krisis bagi masyarakat. Kemajuan zaman memudahkan kita dalam segala aspek dalam kehidupan. Salah satu yang kita dapat rasakan adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi. Begitu mudah kita mendapatkan sebuah informasi dari berbagai sumber. Namun, kemudahan ini memiliki dampak negatif, yaitu banyak bermunculan informasi yang tidak benar adanya. Informasi atau berita yang tidak benar adanya atau tidak jelas sumbernya sering disebut dengan fake news atau lebih dikenal dengan istilah hoax. Pada era digitalisasi, pengaruh dari hoax dan fake news menjadi jauh lebih besar. Isu kontemporer yang kedua adalah krisis tenaga ahli teknologi informasi. Indonesia Chief Information Officer Community menyampaikan selisih antara kebutuhan dan permintaan tenaga ahli teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia sangat terlihat signifikan. Terbukti ada banyaknya perusahaan teknologi yang merekrut tenaga ahli dari luar negeri. Isu kontemporer yang ketiga adalah pengangguran akibat COVID-19. Pada akhir tahun 2019, manusia di seluruh belahan dunia dikagetkan dengan munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia dan menimbulkan berbagai sektor terjadi krisis. Sampai saat ini, jutaan manusia yang terinfeksi virus dan bahkan mengakibatkan ratusan ribu manusia yang meninggal dunia di Indonesia akibat virus tersebut. Dengan demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi pandemi COVID ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan larangan kepada seluruh masyarakat untuk tidak berkerumun dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat diharuskan tetap di dalam rumah masing-masing. Dengan adanya peraturan ini, maka membuat aktivitas masyarakat, karyawan, pekerja, buruh pabrik terpaksa harus dirumahkan atau pengangguran waktu untuk bekerja dan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Dengan demikian, dampak COVID-19 mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tenaga kerja di negeri ini. Selanjutnya adalah analisis isu. Dari ketiga isu kontemporer di atas, kami mengambil hoax untuk dianalisa dan menggunakan pendekatan analisis fishbone. Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan fishbone analysis, yaitu yang biasa disebut dengan cause effect diagram. Merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Penyebab hoax antara lain kurangnya minat baca, minimnya literatur, doktrin media yang tidak kredibel, terbangun dan pemintaan kepentingan, media informasi yang komersial, insentif kurang, dan berkembangnya buzzer bayaran. Hal itulah yang menyebabkan hoax tersebar di mana-mana. Lalu, bagaimana solusi menghadapi hoax? Yang pertama adalah lakukan monitoring atau pemantauan secara berkala, baik dalam media sosial ataupun media massa, sehingga kita lebih cermat dalam menyikapi suatu masalah dan bisa terhindar dari provokatif yang disebabkan oleh hoax. Yang kedua, mencari sumber informan terpercaya. Yang ketiga, tidak mudah percaya terhadap isu yang sedang beredar. Selanjutnya adalah aksi nyata solusi. Yang pertama, berhati-hati dengan judul yang provokatif. Yang kedua, cari tahu keaslian alamat situs laman. Yang ketiga, perhatikan keaslian foto. Yang keempat, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax di media sosial. Yang kelima, segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita hoax.